Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai analisis kasus potensi ancaman dalam digitalisasi pemerintahan. Jadi digitalisasi pemerintahan ini meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik, tapi juga membuka peluang ancaman yang dapat mengganggu keamanan data, stabilitas sistem, dan kepercayaan masyarakat. Presentasi ini menguraikan bentuk ancaman, penyebab, pihak terdampak, area risiko, cara munculnya serangan, langkah pencegahan, serta kesimpulan untuk membentuk smart ASN yang waspada. Lalu bentuk utama ancamannya itu apa saja? Yang pertama ada kebocoran data pribadi. Nah, kebocoran pribadi ini adalah data ASN atau masyarakat yang mengancam privasi dan kepercayaan publik. Kemudian serangan cyber seperti phishing, ransomware, hacking, dan defacement yang bisa melumpuhkan layanan. Lalu ada juga manipulasi data dan disinformasi, yaitu penyebaran informasi palsu yang merusak legitimasi dan stabilitas keputusan publik. Kemudian penyalahgunaan akses internal. Oknum internal yang menyalahgunakan hak akses untuk keuntungan atau sabotase. Kemudian selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita Mengapa ancaman ini terjadi? Beberapa faktor utama memicu potensi ancaman. Yang pertama, tingkat keamanan cyber belum merata antar instansi. Dua, rendahnya kesadaran ASN terhadap etika dan praktik keamanan digital. Tiga, ketergantungan pada sistem elektronik tanpa backup memadai. 4. Regulasi dan koordinasi antar lembaga yang masih lemah. 5. Serta penggunaan perangkat pribadi BOD yang meningkatkan risiko kebocoran data. Kemudian pihak yang terlibat dan terdampak ada pemerintah pusat dan daerah sebagai pengelola sistem digital dan penanggung jawab pelayanan publik. Yang kedua ada ASN, pengguna dan pengelola data yang berpotensi menjadi target atau sumber risiko internal. Yang ketiga ada masyarakat, penerima layanan yang dirugikan bila data pribadi atau layanan terekspos. 4. Pelaku kejahatan cyber, hacker, oknum internal atau aktor asing yang mengeksploitasi celah. Dan yang terakhir adalah penyedia layanan TI, mitra teknis yang bertanggung jawab pada keamanan infrastruktur dan layanan. Kita akan masuk ke area risiko digital pemerintahan. Potensi ancaman muncul di banyak area, portal layanan publik, e-government, e-KTP, e-procurement, e-lapor, jaringan internal instansi, server pusat data nasional, PDN, aplikasi internal ASN, SIA, Simpek, e-office, dan akun media sosial resmi instansi. Risiko ini menuntut perlindungan menyeluruh di seluruh ekosistem digital pemerintahan. Kapan sih ancaman ini sering terjadi? Waktu dan kondisi. Ancaman dapat muncul setiap saat karena aktivitas digital berjalan 24 jam. Risiko meningkat selama masa transisi atau pembaruan sistem saat keamanan belum optimal, saat konflik politik atau pemilu, dan ketika ASN lengah, misalnya membuka tautan mencurigakan atau menggunakan jaringan publik. Baiklah, selanjutnya saya akan menunjukkan slide-nya. Cara ancaman muncul atau root vector, yaitu yang pertama email dan phishing, yaitu tautan palsu atau link berbahaya yang menipu pengguna untuk menyerahkan kredensial. Kedua, password lemah, yaitu pencurian akun ASN melalui atau reuse kredensial. Ketiga, malware atau ransomware, yaitu perangkat lunak berbahaya yang mengekskripsi data atau merusak sistem. Keempat, eksploitasi celah, yaitu vulnerability pada aplikasi pemerintah yang belum ditambal. Dan terakhir, kelalaian pegawai, yaitu kesalahan manusia dalam mengelola data atau akses yang membuka celah keamanan.
Selanjutnya, pencegahan dan mitigasi. Langkah teknisnya, yang pertama, autentikasi ganda, yaitu implementasikan two-factor authentication pada sistem penting untuk mencegah akses ilegal. Kedua, enkripsi dan firewall, yaitu perkuat enkripsi data dan lapisan firewall untuk melindungi komunikasi dan infrastruktur. Ketiga, backup dan recovery, yaitu rutin lakukan backup teruji dan rencana pemulihan bencana untuk menjaga kontinuitas layanan. Selanjutnya, pencegahan dan mitigasi. Selanjutnya, pencegahan dan mitigasi. Kebijakan, budaya, dan koordinasi. Yang pertama ada pelatihan rutin ASN, yaitu tingkat Saya ulangi, selanjutnya ada pencegahan dan mitigasi, kebijakan, budaya, dan koordinasi. Yang pertama ada pelatihan rutin ASN, yaitu tingkatkan kesadaran keamanan cyber melalui program pelatihan dan simulasi insiden berkala. Yang kedua ada regulasi dan standar. Perkuat regulasi kebijakan, BYOD, dan standar keamanan bersama antar lembaga. Yang ketiga ada koordinasi dengan BSSN. Bangun mekanisme respon insiden terpadu bersama BSSN dan pemangku kepentingan teknis. Izin Bang Andika. Yang keempat ada budaya digital beretika, yaitu promosikan integritas dan praktik pengelolaan data yang bertanggung jawab di seluruh ASN. Yang terakhir ada kesimpulan dan langkah berikutnya. Digitalisasi pemerintahan membawa kemudahan besar, namun juga membuka pintu ancaman baru. Kunci keberhasilan adalah keseimbangan antara inovasi dan keamanan. Seluruh ASN harus menjadi smart ASN, waspada, adaptif, dan berintegritas. Langkah berikutnya, jalankan program pelatihan menyeluruh, perkuat autentikasi dan enkripsi, terapkan backup teratur, dan bangun koordinasi nasional untuk respon insiden. Tindakan prioritas, yaitu pelatihan atau autentikasi ganda, enkripsi, backup, dan koordinasi BSSN. Yang selanjutnya ada agenda pemantauan, monitoring 24/7, audit berkala, dan uji penetrasi untuk menjaga ketahanan sistem. Selanjutnya akan saya serahkan lagi kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian hasil presentasi dari kelompok 3. Kurang dan jangannya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.